Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David 13. Dan sekarang aku mau kembali lagi membahas ini. Tapi kopi ini house blend espresso supremo, tapi nggak begitu mau membahas tentang kopinya. Mau ngasih resep asli Aeropress dari pembuatnya, yaitu Alan Adler. Nah, resep dari Alan Adler ini lumayan gampang buat kalian mengerti. Mungkin hampir sama kayak resepnya Mas Pepeng gitu kan, yang waktu itu udah pernah aku bikin, yang dimana dia itu nggak usah pakai timbangan-timbangan, nggak usah pakai termometer, ya cuma takaran sendok aja. Dan mungkin kalian bisa menerapkan resep ini tuh saat traveling kayak gitu, bisa juga. Dan ya enak lah pokoknya penjelasannya gitu. Dan langsung aja deh, yang kalian butuhin itu cuma sendok scoop kayak gini, sendok bawaan dari Aeropress. Kalau kalian misal, ya nggak mungkin sih kalau kalian punya Aeropress tapi nggak punya scoop kayak gini. Kalau Alan Adler sendiri, dia nimbangnya itu waktu udah jadi biji, udah jadi bubuk, bukan pas waktu jadi biji kayak gini. Satu scoop sekitar gini, satu scoop nggak full. Oke, sekitar segini kita masukin. Kalau Alan Adler kan udah jadi bubuk, tapi oke lah, kan ya nggak ada hal yang paling tepat dalam kita bikin kopi. Oke, habis ini kita giling. Kalau Mr. Alan Adler sendiri, dia nyuruh giling bijinya itu antara filter coffee dengan espresso, di antara keduanya gitu. Tapi kalau aku lebih prefer agak espresso tapi agak lebih kasar dikit, yang nggak ke arah fine to medium gitu. Nah, kalau dari menurutku ini, resep dari ini tuh bisa menghasilkan rasa yang lumayan enak, kayak diantaranya Italian style sama American style. Dan kalau kalian tahu, Italian style itu dia kan espresso gitu. Nah, American style dia kan drip coffee maker atau flat bottom kayak gitu kan ya, pokoknya ya drip lah, yang kopi-kopi saring kayak gitu, yang manual. Dan dia bisa menghasilkan kopi yang mendekati espresso, tapi juga bisa mendekati kayak americano gitu. Nah, bukan americano sih, kayak American style coffee. Kalau americano kan lebih ke espressonya. Nah, seperti itu. Dan habis ini langsung aku giling dulu aja ya. Mungkin aku giling, kita lihat dulu. Konsistensinya sekitar segini. Ya, medium to fine lah kita bisa bilang ya, atau kalian mau bilang medium juga oke. Habis itu kita siapin si Aeropressnya, dan aku siapin paper filternya. Jujur aku pakai paper filter yang udah pernah aku pakai, dan sebenarnya Alan Adler sendiri bilang itu nggak apa-apa, dan nggak usah dibilas pun nggak apa-apa. Dan aku juga nggak punya perbedaannya juga. Dan kita masukin, jangan lupa diratain kayak gini. Ada bilang nanti jadi, kalau dalam kita ratain tuh nanti distribusinya jadi tepat. Dan setelah itu kita seduh. Kalau Alan Adler itu dia merekomendasikan luangnya dari 1 sampai 1,5. Aku kalau biasanya di 1,5 aja. Dan aku juga bakal pakai air sekitar 90 ml. Kalau Alan Adler dia menyarankan pakai 85. Tapi kalau dari menurutku sih ya lebih tinggi, agak kita main tinggi aja biar ekstraksinya itu sempurna. Kadang kalau dari menurutku sendiri 85 itu enaknya buat kayak V60 ya. Kalau Aeropress kayak menurutku agak kurang. Dan aku kasih di
1,5. Kalian kalau mau kalau nggak punya teko kayak gini, itu kalian mau pakai teko biasanya sebenarnya bisa sih. Kalau kayak gini kan agak lama sebenarnya. Oke, udah di setengah. Ini biasanya masih ada krema-kremanya di atas. Oke. Dan terus kita aduk pakai sendok aeropress. Kalau kalian mau pakai sendok biasa nggak apa-apa juga sih. Kita aduk. Kalau kalian bilangnya berapa ya? Ya pokoknya kita aduk aja deh. Yang penting itu merata. Sekalian membantu ekstraksi dari kopinya. Walaupun aku lebih ke tim inverted ya, tapi oke lah. Kadang banyak metode harus kita cobain. Kayak metodenya Jam Hoffman gitu kan juga sebenarnya enak juga. Oke, dan habis itu kita pasang filternya. Dan kita tekannya itu pakai tenaga, bukan langsung dipras gitu, pakai tenaga tangan aja. Nanti kan bakal turun sendiri. Dan kita nuangnya itu sampai selesai his. Ya aku nggak pernah sih bikin aeropress yang sebelum his gitu langsung diangkat. Kita nekannya pelan-pelan aja. Kalau kita nekannya langsung shot gitu, yang bikin kopinya jadi compact. Kalau kopinya compact, kopinya semakin strong. Pelan-pelan sih. Bentar lagi. Ini kita membutuhkan waktu ya, mungkin bisa sampai 3 menit bisa sih. Oke, udah kita menciptakan espresso strength coffee. Dan enaknya aeropress itu dia ngebersihinnya nggak usah pakai ribet. Kita cukup buka filter capnya. Kita procotin kayak gini aja. Dah seperti itu. Dan terus kita bilas deh. Terus kita lap. Oke, terus jika udah, ini kita bisa nikmati kayak gini diseruput. Oke, kita cobain. Kopinya cukup strong. Tapi nggak se-strong espresso jelas, tapi ya masih enak lah. Dan anda sendiri
kalau ini dia bisa nikmatin kayak gini, atau dikasih air sampai full kayak gini, full ke gelas, ataupun dikasih susu. Itu semuanya bisa. Nanti kalau kalian kasih susu hangat tuh jadi cafe ole. Terus kalau kalian kasih air itu nanti jadi American drip coffee. Kalau nggak kalian kasih air itu bisa jadi espresso. Dan ya kalau kalian mikir Aeropress itu emang seberguna itu ya, dia juga bisa mendapatkan beberapa aspek dari kopi. Bikin cold brew juga bisa, cold brew instan gitu pakai Aeropress bisa. Dan oke, habis ini biar kita nggak kerasa boros-boros banget, ngopinya di bypass saja sampai full. Kita cobain. Kalau aku udah nyoba kayak gini, mungkin tadi aku nyobain ya waktu belum di bypass tuh dia rasanya strong banget, kayak apa ya, kayak artinya tuh lebih kerasa. Kalau aku bahas tentang kopinya lagi, artinya kerasa, tapi coklatnya ya lumayan kerasa, bodinya lebih ke high gitu. Tapi kalau udah di bypass gini, aku jadi inget sama coffee mesinku yang di rumah. Nah rasanya mirip kayak gitu. Kalau masalah V60 ya antara iya atau enggak, pokoknya ya hampir mirip, kayak ya bisa lah kayak kopi-kopi saring gitu ya, hampir mirip. Dan Alan Adler menciptakan Aeropress tuh fungsinya buat itu, dia buat apa? Karena dia nggak begitu suka sama American coffee yang rasanya menurut dia kurang cocok dengan dia, dan akhirnya dia menciptakan alat kopinya sendiri, dan jadilah Aeropress seperti itu. Kalau udah di bypass gini, dia kayak ada yang artinya dia lebih dominan ya, kayak coklatnya ya lebih ke hintsnya. Bodinya pun sebenarnya itu masih kerasa, tapi kalau bypass atau kalian nyeduh langsung, misalnya kayak ini kan sekurang sekitar 150-160. Nah beda lagi kalau kalian nyeduh setengah porsinya kayak gini, habis itu kalian bypass, sama kalian memang nyeduh langsung satu porsi gitu tanpa di bypass, itu udah beda dari strength-nya gitu. Nah kalau kita membahas strength jadi selalu ingat Kasuya kan. Kita nggak akan bahas V60 lagi kali ini, dan mungkin gitu aja teman-teman, karena waktuku juga nggak panjang buat bikin video akhir-akhir ini. Dan gitu aja pokoknya. Terima kasih udah nonton dan salam kopi.